Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khutbadikal lati adrikna. Hadirin semulakan, kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Seperti biasa kita akan membahas ataupun menjawab pertanyaan daripada saudari kita. Jadi beliau bertanya, apa sebenarnya rahasia hakikat nyawa berlindung? Atau apa yang dimaksud orang tua kita dengan nyawa berlindung? Jadi kita jawab, hadirin semulakan. Sebelum kita melangkah kepada hakikat nyawa berlindung tersebut, ini sebenarnya suatu istilah yang beberapa kali diulang, yang beberapa kali disampaikan, namun secara bahasa berbeda. Jadi hakikat nyawa berlindung itu sama dengan hakikat Muhammad, sama dengan Sir Ahmad, sama dengan Muhammad Awal. Maka Nur Muhammad Awal inilah yang disebut orang tua kita nyawa berlindung. Maka beliau juga tegaskan, beliau juga nyatakan bahwa nyawa berlindung inilah diri sejati. Kemudian rahasia hakikat nyawa berlindung itu ada pada inti, ada pada induk, ada pada pusat daripada diri kita. Itulah yang dimaksud nyawa berlindung. Atau dalam garis miring bisa juga dikatakan intan permata. Itu orang tua kita memberi bahasa, memberi istilah seperti itu untuk memudahkan paham ketika salik-salik, ya. Ketika ada beberapa salik 10, 12, 13, 14, kemudian beliau itu mampu, ya, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat salik-saliknya tersebut, kemudian diberi istilah. Kemudian diberi istilah yang mendekatkan paham kepada dia, yang mudah dimengerti oleh salik. Dan bahkan sering terjadi ketika 12 salik tadi bertanya dengan pertanyaan yang sama, namun si mursyid tadi jawabannya berbeda. Bahkan praktiknya bisa berbeda. Bahkan diracik, ya, apalagi mengenai tentang istilah. Seperti istilah nyawa berlindung. Nah, untuk menemui, untuk menyaksikan nyawa berlindung tadi, tentunya perlu pembelajaran. Perlu teori yang tidak sembarangan. Jadi teori ini perlu dicari, ya, perlu dicari oleh ahlinya. Intan permata ini perlu dicari oleh ahlinya. Dan ketika mencarinya harus mendapatkan yang asli. Intan mutiara, intan permata yang asli. Karena banyaknya bajakan-bajakan yang ada. Banyaknya intan permata yang bajakan, banyaknya yang meniru-niru daripada keaslian, kemurnian daripada intan tadi. Maka disinilah sebelum masuk kepada nyawa berlindung, maka orang tua kita nyatakan, ya, perumpamakan dengan perkataannya, dengan kalamnya itu, sehingga paham. Ketika sudah paham, barulah masuk ke dalam nyawa berlindung. Bahasa masuk pun adalah peristilahan, perumpamaan juga. Jadi ketika sudah paham tentang nyawa berlindung, paham letaknya, kedudukannya, maka masuklah ke situ. Seperti contoh orang tua kita tamsilkan, ketika engkau ingin merasakan hakikat rahasia perlindungan itu, hakikat rahasia nyawa berlindung itu, coba engkau lihat, engkau cari ibu-ibu yang sedang mengandung. Engkau perhatikan ibu-ibu yang sedang mengandung itu, ketika dia mengandung apa? Secara syariat dia mengandung anak bayi, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Namun secara hakikatnya yang dia kandung itu adalah Nur Muhammad Rasulullah. Maka disitulah ulama kita atau orang tua kita tamsilkan bahwa ketika engkau ingin mengetahui, memakrifati hakikat nyawa berlindung, lihatlah, belajarlah pada orang-orang yang telah hamil. Maka ini enak sebenarnya ketika perempuan itu mempraktikkannya, wanita-wanita, karena sudah pernah merasakan mengandung daripada Nur Muhammad, mengandung daripada bayi. Laki-laki juga tentunya mengandung, cuman mengandungnya laki-laki bukan di perut. Karena sebelum di alam rahim, sebelum dikandung oleh ibunya,
dikandung oleh perempuan, maka kita ini semuanya dikandung oleh bapak di ubun-ubun. Ada yang mengatakan di dahi. Barulah terpancar tanazul kepada tulang sulbi, baru ke terpancar memencar ke alam rohim, alam ibu, alam kandungan. Nah, maka disitulah pelajari betul-betul, rasakan betul-betul, nikmati betul-betul sampai betul-betul karam. Jadi tidaklah lagi merasakan yang di luar-luar, tidaklah lagi keluar daripada dirinya. Nah, semakin dia ke sana, semakin dia keluar, semakin dia jauh. Semakin dia ke dalam, semakin dia menyelam, semakin menyelam, semakin dia dekat. Dan ketika dia sudah menyelam, ya, anggaplah ketika sudah menyelam di dalam lautan yang paling dasar itu, paling dalam itu, maka dia telah hancur, binasa, fana, karam. Maka dikatakanlah mati. Itulah hakikat nyawa berlindung. Nah, disitulah pelajarannya orang tua kita dahulu. Kadang mentamsil daripada telur. Telur itu ada cangkangnya, kulitnya kalau dibuka itu ada putih telur. Nah, di dalam putih telur itu dia mengandung inti daripada telur itu sendiri, yaitu kuningnya. Nah, kuningnya itu disebutlah dia rahasia. Rahasia sir. Nah, itulah yang dimaksud nyawa berlindung. Nah, ketika kita belum menemukan nyawa berlindung, maka nyawa kita itu baru napas. Kita hanya bernyawakan napas. Sementara Rasulullah SAW, Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW, beliau itu bernyawakan Rasulullah, bernyawakan sir. Namun ketika kita orang awam seperti kita tidak menemukan sir itu, maka kita bernyawakan nafas. Nah, ketika orang bernyawakan nafas, khawatirnya ketika dikubur tidak akan lenyap, karena mengandung atau karena bernyawakan nafas. Nah, sementara Nabi kita Muhammad SAW, beliau itu bernyawakan sir. Nah, inilah yang perlu dikaji, inilah yang perlu digapai. Maka hadirnya Rasulullah SAW dalam satu kali saja kelahiran itu, kelahiran beliau satu kali saja, tidak berulang-ulang, maka di situ ada makna. Ada makna, ada maksud tertentu yang sangat rahasia. Apakah kita menyambut bulan kelahiran tersebut, ya, menyambut begitu saja? Tidak. Itu ada maksud rahasianya, ada tertentunya, itu ke dalamnya ada. Jadi maksud daripada itu bagaimana kita melahirkan, mendohirkan sifat-sifat kerasulan, bukan mengaku rasul, sifat-sifat Muhammad yang terpuji. Yang kita sudah tahu 4 sifat itu, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Itu sifat-sifat Muhammad. Dan tentunya ketika dia betul-betul bernyawakan nyawa berlindung, ini orang bukan orang sembarangan, 1001. Kalau betul-betul sudah mesra di situ, 1001 itu orang yang bernyawakan nyawa berlindung, intan permata dia dapat. Kalau dia sudah bernyawakan nyawa berlindung, berarti tubuhnya itu batu zamrud, darahnya hijau. Nah, ini perumpamaan semuanya kan. Batu zamrud itu bukan batu. Zamrud itu adalah batu yang sangat luar biasa. Ditamsilkan juga hijau. Ya, hijau ini adalah kehidupan, pertumbuhan. Atau dikatakan hakikat daripada hijau itu awal kehidupan. Ketika dia sudah bernyawakan nyawa berlindung, maka hakikatnya tubuhnya adalah awal kehidupan. Tubuhnya adalah awal daripada sumber segala sumber. Nah, di situ intinya bagaimana di bulan kelahiran ini melahirkan sifat-sifat Muhammad Rasulullah dan mencetak pada diri kita, pada keluarga kita minimalnya, untuk mencetak Nur Muhammad, melahirkan Nur Muhammad Rasulullah. Bukan berarti Nur Muhammad itu banyak, karena Nur Muhammad itu hanya satu. Manusia itu cuma satu. Yang aslinya sejatinya Nur Muhammad itu satu saja. Tapi kok bisa banyak, Mas? Bukan, satu saja.
Manusia juga begitu. Manusia yang sebenarnya manusia. Nah, yang dikatakan yang sebenarnya itu bukan yang ini yang nampak-nampak. Yang sebenarnya itu pasti tidak diperjualbelikan atau tidak terlalu dinampakkan seperti buah-buahan itu, mohon maaf. Buah-buahan di pasar, apel dan sebagainya. Itu tidak dibungkus, dijual di pasaran. Tapi kalau yang namanya permata, meskipun dia di tempat terang namun dia bersembunyi dalam terang. Sunyi yang bernyawa. Dia bersembunyi di tempat terang. Itulah sir. Itulah manusia yang sebenarnya manusia. Itulah hakikat diri. Jadi bukan yang dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini bukan. Ada di balik itu, ada yang tidak bisa tersentuh mata, tidak terdengar telinga, tidak bisa dihembus oleh angin. Meliputi, namun kedudukannya ada pada diri masing-masing. Itulah hakikatnya berlindung. Jadi begitu saudariku, sebenarnya ketika kita sudah diulang, dimuzakarohkan terus, apapun istilah-istilah, yang pertama jangan dibuat bingung. Kemudian ketika punya kira-kira sekiranya ada orang yang menurut antum atau menurut kita itu paham, bertanya. Kalau tidak ada yang menurut kita paham, di luar juga bikin bingung-bingung dan sebagainya, tambah tanya, bertanya tentang istilah ini, kemudian dijawabnya lain, bertanya ke sini dijawabnya lain, yang ada semakin hari semakin bingung, maka bersalawat banyak-banyak, minta fatwa kepada hati nuranimu. Ketika meminta fatwa kepada hati nurani, jangan pernah kita itu ribut. Jangan pernah pikiran dengan perasaan ini tidak menyatu. Harus diam ini, pikiran perasaan ini didiamkan. Bagaimana cara menyatukan pikiran dan perasaan kalau tidak tahu hakikatnya berlindung? Nah, untuk meminta fatwa daripada hatimu, daripada hati yang bening itu, beningkan dulu pikiran dan perasaan. Jangan sampai kita seperti orang awam ini, baru belajar, baru tutup mata, langsung dengar, langsung ditelan mentah-mentah. Barangkali itu hawa nafsu atau setan, atau timbul daripada ego kita. Nah, kalau bagi pemula seperti kita ini, itu betul-betul leburkan, minta fatwa kepada hati nurani atau sir Ahmad itu, diamkan dulu, tenang, betul-betul tenang. Nah, di situ ada rasa faham kita, itu ambil fatwa. Itu tidak akan bisa bohong, tidak pernah salah. Cuma yang salah itu, yang keliru itu ketika kita mengambilnya. Bagaimana cara mengenalnya? Apakah kita hanya mengenal dari orang saja? Yang penting sudah diberikan tahu ciri-cirinya, tidak ada huruf, tidak ada suara, duduknya di sini. Untuk mendengarkan itu, untuk diceramai oleh itu, untuk diberi petunjuk oleh itu, syaratnya pikiran perasaan tenang. Baru duduk di hati nurani yang bening itu. Kalau sudah duduk di situ, sudah tenang, diam, barulah di situ ada jawaban. Jangan ini masih kacau, baru ambil telan mentah-mentah. Itu bisa meleset jauh. Kadang-kadang benar, tapi ada salahnya. Tapi kalau sir hati nurani itu tidak pernah salah. Hati nurani tidak pernah salah. Jadi ketika kita mulai menutup mata, misal di awal pemula, minta fatwa kepada hati, baru belum tenang, masih kacau, jangan pernah mengambil fatwa itu. Ya. Apalagi di dalam mendirikan sholat, di dalam kamar mandi, ketika kita BAB, kita buang air kecil, jangan pernah mengambil ilham di dalam WC. Itu. Kemudian ketika meminta fatwa kepada hati yang bening itu, ini jangan dulu ini, jangan bergerak-gerak ini. Perasaan juga perlu tenang. Barulah di situ ada petunjuk. Itulah ambil. Nah, kurang lebih begitu saudaraku. Hakikatnya berlindung itu tadi. Kuncinya satu, berlindung. Berlindung. Kalau sudah lama-lama mesra berlindung, nanti memancar.
memancar nurullah itu. Tajalli nurullah itu memancar ke sekitar, meliputi diri kita dan memancar ke sekitar, menjadi rahmat bagi seluruh alam, menjadi rahmat bagi tanah, menjadi rahmat daripada tempat-tempat yang engkau kunjungi. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala secara syariatnya ingin daripada menurunkan suatu azab di situ, maka karena asbab pancaran sir Ahmad atau nurullah tadi, tajalli nurullah tadi terpancar, maka insyaallah Allah akan selamatkan daripada tengah-tengah yang engkau pijak itu. Dan orang yang engkau pijak itu, yang engkau jalani itu, memberi salam secara hakikatnya kepada sir yang ada pada dirimu masing-masing. Bukan memberi salam kepada kita, jangan kepedean kita. Ketika misalnya dapat kasab hissi, assalamualaikum ya wali Allah, assalamualaikum ya Rasulullah misalnya, baru kita kepedean. Atau ada orang yang misalnya tiba-tiba mendapatkan pujian, dipuji dan sebagainya, jangan kepedean. Itu Rasulullah. Batukah, apakah, semua kembali kepada Rasulullah. Dan Rasulullah ini adalah tajalli mazhar daripada Allah Ta'ala, utusan Allah Ta'ala. Jadi hakikat pujian itu kembali kepada Dia yang Maha Suci. Ya, kurang lebih begitu saudariku. Saya kira sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.